Pantas saja dalam ramalanku kemarin katanya ada orang licik dalam perjalanan ini. Berhati-hatilah. Kakak seperguruan. Yang dikubur di dalam makam kaum asing adalah suku iblis laut luar. Jika suku iblis adalah musuh kita, kenapa masih harus membangun makam untuk mereka? Ini. Karena para tetua istana Wuyue selalu penuh belas kasih. Setelah menangkap semua monster siluman, lalu memakamkan mereka agar tenang. Lalu untuk apa Cuyan masuk ke dalam? Mau berziarah? Mungkin jasad Raja Iblis Yaksa ada di dalam makam kaum asing di sana. Jadi Cuyan berusaha mati-matian ingin masuk. Kakak seperguruan, apakah mata Yaksa itu berwarna emas? Katanya Raja Iblis Yaksa menghisap darah dan kejam. Wajahnya memakai topeng, kedua matanya bersinar emas, membunuh orang tanpa berkedip. Mau buah? Ambillah. Sekarang bukan lagi di akademi. Saat berada di luar, jangan selalu bermuka masam, berbaurlah. Mengerti? Paman. Bagus. Teknik pengendalian apimu sudah mencapai ranah sempurna. Mulai besok, kamu ikut aku melakukan kultivasi tertutup. Untuk fokus berlatih teknik Huamen tingkat tinggi. Kultivasi tertutup? Paman, kita tidak pergi ke makam kaum asing di Tebing Putih. Makam siluman itu memang dibangun atas keputusan Istana Wuyue pada 500 tahun yang lalu. Saat makam dibangun di Tebing Putih, para sekte dewa merasa tindakan ini tidak diperlukan. Sekarang, Cui Xuan mengumpulkan para sekte dewa di Tebing Putih. Tampaknya sungguh akan terjadi masalah. Isi dalam surat pemanggilan tidak jelas. Katanya ada monster ganas suku iblis yang menerobos masuk. Selama bertahun-tahun, makhluk jahat suku iblis lalu diam-diam beraksi. Pastinya sudah membuat jebakan untuk menunggu kita masuk. Lalu bukankah yang pergi ke Tebing Putih terancam bahaya? Sekarang, bencana laut akan tiba dan setiap sekte dewa perlu mengumpulkan kekuatan. Sekte yang menjawab panggilan Istana Wuyue pasti tidak banyak. Untuk menghadapi monster iblis, Cui Xuan dan murid-muridnya saja sudah cukup. Balai Xingcheng tidak perlu bertindak. Kita lihat perkembangannya. Energi spiritual Li Fei tidak kuat. Dia juga bukan muridnya Cui Xuan. Dia seharusnya tidak akan kesana kan?
Di sini makam kaum asing. Apa yang tertulis di atasnya? Makam kaum asing puluhan ribu pulau laut luar. Puluhan ribu pulau? Jangan-jangan mekanisme di luar alam Kanwa berhubungan dengan makam kaum asing ini. Apa hubungannya puluhan ribu pulau ini dengan suku iblis? Suku iblis memang berasal dari puluhan ribu pulau. Dalam buku kuno tertulis, ada sangat banyak pulau di laut luar. Cara hidup di setiap pulau juga berbeda-beda. Ada banyak siluman dan iblis. Di buku kuno memang ada kaum asing di laut luar. Itu belum tentu siluman dan iblis, kan? Tebing Putih adalah tempat dimakamkan makhluk jahat suku iblis. Sejak dibangun, sudah langsung disegel. Orang yang menerobos masuk tidak bisa kembali lagi. Sangat berbahaya dan misterius. Ini berkaitan dengan keselamatan dataran tengah. Tidak bisa mengharapkan keberuntungan. Aku bersedia ikut guru membantai siluman dan iblis. Tidak akan mundur sampai mati. Kami bersedia ikut guru, membantai siluman dan iblis, tidak akan mundur sampai mati. Ini tidak baik. Kenapa tidak baik? Tadi aku meramal diisi dengan menggunakan simbol rumput. Hasilnya pertanda kekuatan besar. Bukankah kekuatan besar itu ramalan bagus? Jika di tempat lain kekuatan besar itu sudah pasti ramalan bagus. Tapi di tempat apa ini? Ini makam. Di sini ada gunung. Di sini juga ada air. Disebut apa ini? Kebenaran akan muncul. Berarti akan terjadi masalah besar. Tidak bisa. Aku harus meramal sekali lagi. Benarkah? Adik perguruan Li Fei. Kakak seperguruan Qin. Kemarin di lembah Lilie, aku yang sudah meremehkan lawan dan dirasuki aura iblis, sehingga bersikap lancang padamu. Mohon adik perguruan memberiku kesempatan untuk menebus kesalahan. Di sini tidak banyak orang. Kita jalan bersama. Adik kecil, rerumputan di sini aneh. Cepat ikuti aku. Kami datang. Jangan sentuh. Ini formasi pertahanan Wu Yue. Begitu dipasang, penyusup akan diserang tanpa dibedakan. Sejak kapan hubungan kalian jadi begitu dekat? Juyan memang berada di sini. Adik kecil, ikuti lebih dekat.
perburuan. Bagaimana lagi hasil ramalanmu? Sama sekali tidak kuramal. Simpel rumput untuk ramalan tiba-tiba putus. Sepertinya ada sesuatu. Cepat pergi. Makhluk jahat, ternyata kamu yang berulah. Dasar kalian penyintas sekte dewa. Hari ini kalian semua mati saja di sini. Makhluk jahat, matilah! Terima kasih, Master. Kamu sudah buka mantra penyegel makam yang sudah menahan para pejuang sukuku selama ratusan tahun. Percuma saja. Di bagian atas ada formasi. Formasi ini dibuat oleh senior Istana Wiyue. Unik dan sangat hebat. Bahkan ditambah dengan teknik Cimen Tunjia. Ini labirin yang tidak bisa keluar begitu dimasuki. Bukankah Paman Chuishuan adalah senior Istana Wuyue? Dia tidak bisa mengatasinya. Sebelum datang kemari, aku minta guru melihat catatan rahasia makam kaum asing. Paman Chuishuan datang 3 kali dan pulang dengan luka parah. Selain pemasang formasi, tidak ada yang bisa memecahkan formasi ini. Tapi membawa kita masuk, dia mau kita mati. Guru pernah bilang, Paman seperguruan kejam, ke diri sendiri atau orang lain. Dia bisa pertaruhkan segalanya. Sungguh berkultivasi sampai tidak punya perasaan. Kultivasinya tinggi. Dia masih bisa bertahan hidup. Bagaimana dengan kita? Nyawa kita tidak berarti. Pantas saja Kakak Teng tidak bisa meramalnya. Jangan khawatir. Kamu akan baik-baik saja. Kita semua akan baik-baik saja. Guruku sudah bilang, tidak ada racun dan formasi yang tidak bisa diatasi. Aku tidak percaya aku tidak bisa keluar. Benar. Jika ini dibuat oleh manusia, pasti ada jalan keluarnya. Pintu kehidupan ada di posisi Ken. Ayo. Li Fei! Kamu cepat pergi. Jangan mengganggu di sini. Jika Sungguh mati bersamamu, aku pasti mati dengan tidak tenang. Kamu terima saja. Mati pun aku tidak akan pergi. Apa kamu sudah gila? Kamu sudah dirasuki aura iblis. Aura iblis di dalam tubuhmu harus dikeluarkan. Kamu juga dirasuki roh iblis. Kenapa masih memberiku energi spiritual? Simpan energimu. Tutup mulutmu. Li Fei.
Tidak disangka kita tetap mati bersama. Sungguh tidak bisa mati dengan tenang. Kukira berusaha berkultivasi, maka bisa melindungi keselamatanmu. Namun tidak disangka, tetap berjalan sampai tahap ini. Aku memang pembawa sial. Sudah mau mati untuk apa mengatakan itu? Kamu juga terpaksa karena kakakmu. Kamu sudah memaafkanku. Tidak kumaafkan. Jadi, setelah kita mati dan sampai di jembatan penyeberang arwah, kamu harus minum sup mongpo agar tidak bertemu di kehidupan berikutnya. Kamu sudah ingat? Aku tidak bersedia. Aku tidak bersedia minum sup mongpo. Sejak kecil kamu jadi pengganti orang lain. Di usia 10 tahun mulai diburu, terus berkelana tanpa tujuan, selalu hidup dalam ancaman. Hidupmu tidak lebih baik dariku. Apalagi hal di dunia ini yang tidak rela kamu lupakan. Minum lebih awal lebih cepat terlepas. Dalam hidup ini memang tidak adil. Namun langit juga cukup baik padaku. Aku ada kakak lo. Juga ada. Juga ada kamu. Aku sudah sangat beruntung. Sebenarnya, aku juga tidak ingin melupakanmu. Sejak kecil aku mengikuti guruku kemana-mana. Tidak pernah berhubungan dekat dengan orang lain. Kamu adalah orang pertama yang dekat denganku. Kamu juga orang yang paling ingin ku dekati selain guruku. Aku marah. Marah karena aku begitu percaya padamu. Tapi kamu malah membohongiku. Tapi saat kamu memindahkan luka dan sakitku, hatiku akan sakit. Saat kamu menghadang bahaya untukku, aku akan khawatir. Ternyata yang tertulis di buku cerita. Entah kapan perasaan ini muncul. Langsung begitu mendalam. Xian! Xian!
Lantunan suku iblis. Jangan-jangan Adik kecil, kenapa energi spiritual melemah? Ada apa ini? Di mana adik Clay? Hati-hati. Itu Raja Iblis. Raja Iblis Yaksa sudah bangkit. Adik kecil, terlalu berbahaya. Kita cepat pergi. Adik kecil. Xie Yuan. Aku Li Fei. Xie Yuan, kamu tidak kenal dengan Xiang Li Fei lagi. Xie Yuan. Guru, kenapa para jiwa siluman kecil itu selalu menjeratku? Kamu berbeda dengan orang lain. Mereka ingin mencabut rambutmu dan menghisap darahmu.
欢与你那几场万箭穿心，痛并相加却阴阳。情深念长，闻朦胧他，摇夜里苦守花。花掌中竹林八荒金叉，陪你山崩塌，海成沙，枯枝桠开出花，携手奈何樵夫渡他，鲜衣怒马，藏在执念惊涛，心软难以下，情理中盼又何妨持家，烽烟解不开便放下，心难触礁是假，笔一穿云海波浪花，心还不压，藏在宿命惊涛，倔强那一下，人间天上如流水落花， Adik kecil! 都任他。Ikan. Ayo cepat. Jangan berpikir berlebihan. Kamu hanya terlalu lemah dan dikendalikan oleh aura iblis. Itu sama seperti kerasukan. Tidak ada masalah besar. Kalau itu, lebih baik jangan kamu pikirkan lagi. Aku hanya sedang menyelamatkanmu. Aroma ini sebelah sini. Ada apa? Aura pohon primordial. Ternyata pohon primordial ada di sini. Kenapa aku merasa pernah melihatnya di suatu tempat? Aromanya sama seperti Li Fei. Jangan-jangan aku adalah Yaksa. Tidak. Aku tidak pernah melukai Li Fei. Xiuyan, luka ini terlihat seperti ditarik paksa.
sedang kamu lakukan? Auranya menghilang. Li Fei! Adik kecil! Adik kecil! Sebenarnya kemana kalian pergi? Kalian baik-baik saja? Kami baik-baik saja. Guru, makam-makam asing sudah sepenuhnya tenggelam ke dasar laut. Masalah suku iblis harusnya sudah diatasi. Meski tebing putih hancur, jasad Raja Iblis tetap tidak terlihat. Aku tetap tidak bisa tenang. Ada hal tidak terduga di makam siluman. Suku Iblis pasti akan bertindak lagi. Hubungi sekte dewa di 9 wilayah agar mereka lebih awal buat persiapan. Baik. Adik kecil. Sudah ku bilang kekuatan besar ini bawa sial kan? Di sini ada gunung, gempa utama. Seluruh tebing putih pun sudah runtuh karena gempa. Menurutmu, apa Raja Iblis Yaksa sungguh sudah mati? Dulu aku selalu mendengar guru mengungkit Yaksa. Aku bahkan merasa mereka melebih-lebihkan. Hari ini aku baru tahu, ternyata mereka sama sekali tidak berlebihan. Apa kamu tahu, saat matanya menatap ke arahku, aku tidak bisa mengendalikan kakiku. Saat itu aku berpikir, untung saja dia baru saja bangkit. Kekuatannya masih belum pulih. Jika tidak, ini... Kakak seperguruan. Yaksa sungguh sudah membunuh sangat banyak orang. Membunuh tanpa berkedip. Mimpi buruk sekte dewa. Kakak seperguruan, apa kamu pernah melihat seekor ikan yang sangat besar dan tembus pandang? Di laut utara ada ikan namanya kun. Tidak pernah ada yang melihat seberapa besar kun itu. Yang kamu temui itu belum pernah dilihat orang lain. Konon kun juga berasal dari laut luar. Dia makhluk spiritual. Tidak semua orang bisa melihatnya. Sebenarnya tumpukan bebatuan itu berhubungan dengan guru atau tidak? Sebenarnya lengan yang putus itu milik siapa? Jiang Li Fei, Ah, kenapa kamu datang ke sini sendirian? itu
Pedang siaying milikku hilang. Pedang itu khusus ditempa guru untukku. Jika aku tidak menemukannya, aku malu untuk pulang menemui guru. Oh. Lalu di mana pedangmu yang hilang? Aku juga tidak tahu. Kemarin sangat kacau. Aku terus dikejar oleh makhluk iblis. Aku juga tidak tahu hilang di mana. Di mana ya? Aku dengar Yang Ling bilang, kamu juga ada di sana saat Yaksa bangkit. Namun kamu malah tidak terlihat saat kabur. Setelah itu, kemana kamu pergi? Kultivasiku rendah. Kakak seperguruan Chin langsung tidak terlihat dalam sekejap. Sudah ketemukan. Sudah ketemukan. Yaksa muncul kembali. Suku iblis mulai beraksi. Bencana laut sudah dekat. Dataran tengah sungguh terancam. Aku Sen mengundang saudara sekte dewa berkumpul di kota Tuanming Laut Timur untuk mengikuti pertemuan aliran gunung dan laut. Menantikan Master Cui Xuan datang bersama pengikutnya. Orang-orang di sini tidak takut pada siluman. Tentu saja, aliran laut paling menguasai teknik pembasmi siluman. Di sini, semua siluman yang kita lihat bisa dimanfaatkan oleh manusia. Jadi manusia dan siluman bisa hidup bersama di kota Tuanming. Ini salah satu ciri khas dataran tengah. Oh. Senior Cui Xuan, adik seperguruan Jin. Ayahku sudah menunggu kalian di aula Lusin Sekte Wanxian. Silakan. Terima kasih, Nona muda. Li Fei, selamat sudah berhasil masuk ke istana Wei Wei. Terima kasih atas bimbingan dari guru. Di mana gurumu? Aku khawatir kalian akan bawa Yan Fan. Sudah kuatur dia jalankan misi di luar pulau. Oh, Bukankah kamu ribut mau melepaskan aroma pemikat? Kenapa? Perbaikan lagi. di mana Gelin? Gelin ikut Luli, adik seperguruanku mengurus masalah di luar. Dia memintaku memberitahumu dia akan datang mencarimu. Kalian ikut aku ke Sekte Wanxian atau mau jalan-jalan dulu? Jalan-jalan. Adik kecil, mau makan tanghulu? Baiklah, kamu makan ya. Tuan, aku mau 2 tanghulu. Baik. Berapa harganya? Ini ambillah. Ada toko wewangian. Kakak Chow Min pasti suka. Mementingkan asmara dari persahabatan. Yaksa sudah dibunuh sekte dewa sebelumnya. Sekarang, dia kembali hidup dengan ilmu sesat. Pasti akan dipenuhi aura dendam. Pembatas, aliran gunung dan laut sering ada pertanda aneh. Mungkin ini berhubungan dengan kemunculan Yaksa. Pembatas aliran, gunung dan laut dipasang oleh senior istana Wiyue. Sekarang bencana sudah mendekat. Pembatas aliran gunung dan laut, tidak boleh ada kesalahan. Pembatas ada di Laut Timur. Gunakan pertemuan aliran gunung dan laut ini dengan mengutus murid 2 aliran. Bersama-sama menyelidiki pulau di sekitar untuk mengatasi masalah. Aku melihat manusia dan siluman tinggal bersama. Saudara Sen, jangan menganggapnya remeh. Tongco?
只是着你那句话，我说不出。明知爱与恨同于伤不可挡，我还眷恋着不舍着寸寸过往。昨夜星辰点点微光，当时却都是寻常。我勇敢长寸短的呼唤，愿你安康。明知是与非，黑与灰都无望，你还生死这理解的无悔奔忙。山雨欲来风偏摇荡，悬崖绝壁塞两行，纵身跳入那肝肠寸断的过往，还你无恙。我呼吸，快停住，那双手与我捕捉。今后的风雪舞，谁陪你共度？笑着落幕，怕你为我哭，悄悄化作空明灯，照你夜路。明知爱与恨同于伤无可挡，我还眷恋着不舍着寸寸过往。山雨欲来我偏要挡，肝肠寸断也酣畅，用指尖的光